Nah sahabatku, waktu sudah sampai di momen puncaknya, usahakan jangan langsung ditarik dulu ya. Diamin sebentar aja beberapa detik karena sensasinya itu benar-benar beda, kerasa banget dan luar biasa nikmatnya. Jujur aja, aku sendiri agak sulit menggambarkan rasanya dengan kata-kata, saking spesial dan berkesannya momen itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Apa kabar sahabat setia yang selalu nonton channel ini? Semoga kalian selalu sehat, rezekinya lancar, dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di kesempatan kali ini, aku mau berbagi sedikit edukasi nih buat kalian semua, supaya rasa penasaran kalian bisa terjawab ya. Khususnya tentang hal yang mungkin selama ini bikin kalian mikir, gimana sih rasanya? Nah sahabatku, topik ini penting banget nih, supaya kita bisa ngerti dan lebih peka sama apa yang pasangan kita rasain. Di video ini, aku bakal bahas soal istilah di dalam. Kayaknya kalian pernah denger kan sahabat? Buat yang udah punya pasangan, mungkin ini hal yang nggak asing lagi. Tapi, kalian tahu nggak sih? Sebenarnya, gimana rasanya buat perempuan saat itu terjadi di dalam? Wah, bahasannya seru banget ya, jadi jangan kemana-mana, dengerin sampai habis ya sahabatku. Kalau lagi bercocok tanam nih, biasanya airnya itu masuk ke dalam, tapi kadang ada juga yang dikeluarin di luar, ya kan? Nah, kalian tahu nggak sahabat, kalau air itu ngalir ke dalam, rasanya itu, luar biasa banget. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan lebih dalam, buat kalian yang baru mampir ke channel ini, yuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Jangan lupa di-share juga ke teman-teman kalian. Dan buat sahabatku yang udah setia nemenin channel ini dari awal, makasih banget. Jangan lupa juga klik tombol like-nya ya. Oke sahabatku, kita lanjut ke pembahasan utamanya yuk. Jadi gini sahabatku, waktu proses itu terjadi di dalam, rasanya tuh, wah luar biasa banget. Ada sensasi kayak nyes-nyes hangat gitu, kayak ada percikan kecil yang bikin beda aja rasanya. Nggak sekadar kayak air biasa, tapi ada hangat-hangat gimana gitu yang bikin berkesan. Pas momen itu terjadi, serius deh, tubuh kami para perempuan kerasa kayak melayang, ringan banget, susah dijelasin pakai kata-kata pokoknya. Apalagi kalau kamu sebagai suami pas di puncaknya dan itu ngalir di dalam. Coba deh lihat ekspresi istrimu saat itu. Pasti ada perubahan raut wajah yang enggak biasa. Bisa jadi senyum tipis, mata yang merem pelan, atau tarikan napas dalam. Itu tanda-tanda kalau momen itu bikin dia nyaman dan bahagia banget. Saya jamin deh sahabatku, detik-detik saat itu terjadi, pasti jadi momen yang paling ditunggu sama istri. Karena gimana ya, rasanya tuh beda. Bikin hati senang, pikiran adem, dan momen itu bisa terus diingat. Entah kenapa, kalau dilakukan di luar, rasanya kayak ada yang kurang gitu, kayak belum tuntas, belum lengkap. Ibarat lagi olahraga, kalau belum sampai garis finish, pasti rasanya gantung, ya kan bun? Jadi, buat para suami nih, kalau bisa dan memungkinkan, berikan momen itu di saat yang pas dan dengan penuh kasih, karena percaya deh sahabat, istri pasti akan sangat menghargai dan menyukainya. Coba bayangin deh, sahabatku, kita udah nunggu momen yang paling dinanti, udah mau sampai ke puncaknya, tiba-tiba malah dibuang keluar. Waduh, rasanya tuh nanggung banget, kayak nggak tuntas. Tapi beda ya kalau itu dilakukan di dalam, jujur aja nih ya bun, sensasinya jauh lebih luar biasa, dan endingnya pun berasa lebih lengkap. Prosesnya juga jadi lebih bermakna, walaupun cuma beberapa percikan aja, tapi tetap terasa banget buat kami para perempuan. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana sih hukumnya kalau dilakukan di luar? Jadi begini sahabatku, dalam ajaran Islam, aktivitas seperti ini dikenal dengan istilah azal. Azal itu maksudnya, saat sudah mau keluar, alat kelaminnya dicabut dan dikeluarkan di luar. Nah, soal hukum azal ini, para ulama punya pendapat yang berbeda-beda. Misalnya dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, mereka menyebut bahwa melakukan azal itu hukumnya makruh, artinya sebaiknya dihindari, tapi bukan dosa besar. Tapi kalau ada alasan tertentu, misalnya karena ada pertimbangan kesehatan, keuangan,
atau alasan penting lainnya, maka Imam Al-Ghazali menyarankan agar hal itu direncanakan dengan baik. Bukan asal dilakukan begitu aja sahabatku. Ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Siti Aisyah yang menyebutkan bahwa azal itu seperti pembunuhan secara samar. Nah, maksud dari hadis ini oleh para ulama dipahami sebagai makruh tanzih yang artinya bukan haram tapi lebih baik tidak dilakukan, kecuali benar-benar diperlukan. Karena ketika seseorang memilih untuk mengeluarkannya di luar, itu seperti menghilangkan potensi kehidupan yang seharusnya bisa tumbuh, meski caranya tidak langsung. Jadi, sahabatku, intinya sebelum memutuskan untuk melakukan hal ini, lebih baik dibicarakan dan disepakati bersama pasangan, dan tentu saja jangan lupa untuk mempertimbangkan nilai-nilai agama juga ya. Nah, sahabatku, jadi bukan cuma dari sisi wanita yang merasa kurang nyaman kalau prosesnya dilakukan di luar, ternyata secara hukum fikih juga hal itu dihukumi makruh tanzih. Artinya sebaiknya dihindari walau tidak sampai haram. Bahkan ada ulama yang pernah menyampaikan kalau seseorang sengaja melakukan itu tanpa alasan kuat, itu seperti melakukan sesuatu yang kurang bijak. Sebaliknya nih, kalau dilakukan di dalam, sensasi yang dirasakan oleh istri itu Masya Allah, luar biasa banget sahabatku. Waktu percikannya menyentuh bagian dalam rahim, itu menimbulkan rasa geli yang nikmat, ada sensasi hangat, badan terasa ringan, bahkan bisa bikin bulu kuduk berdiri saking takjubnya. Rasanya tuh sampai sulit dijelaskan dengan kata-kata. Pokoknya bikin hati senang dan jiwa tenang. Apalagi kalau posisi pasangan pas dan pasangannya benar-benar masuk sempurna. Lalu saat momen klimaks itu terjadi, biarkan dulu sejenak. Jangan langsung ditarik keluar. Kalau kamu diam sebentar, misalnya 10 detik aja di dalam setelah penyemprotan selesai, itu akan memberikan sensasi yang jauh lebih dalam dan berkesan buat istri. Serius deh, rasanya bisa diingat terus, bahkan saat pasangan sedang nggak di rumah atau sedang dinas jauh. Momen itu akan selalu membekas, dan justru bikin hati jadi lebih hangat dan dekat secara emosional. Dan percaya atau tidak, itu bisa jadi salah satu hal yang bikin istri nggak males kalau diajak untuk beribadah lagi bareng suami. Jadi, buat sahabat-sahabat para suami, kalau memungkinkan dan tidak ada halangan, lebih baik proses itu dilakukan di dalam dan kasih waktu sebentar setelahnya, biar pasangan kamu bisa merasakan momen itu sepenuhnya. Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa jadi ilmu yang bermanfaat ya sahabatku. Silakan share video ini sebanyak-banyaknya agar channel kita bisa terus berkembang dan jadi tempat belajar yang membawa manfaat untuk banyak orang. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.